Bapak Poltak Effendi Sutajulu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembantu Direktur 1, Pembantu Direktur 2, dan Pembantu Direktur 3, PTKI Medan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Studi Teknik Kimia, Teknik Mekanika, dan Agribisnis Kelapa Sawit. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Unit di PTKI Medan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Laboratorium di PTKI Medan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terutama yang kami banggakan dan kami hargai Ibu Dr. Nur Fadliana yang telah bersedia untuk memberikan sedikit edukasi kepada kami pegawai PTKI Medan pada hari ini. Terima kasih Bu Dokter atas kesediaannya. Salam sehat bagi kita. Salam sehat, Bapak Ibu Pak. sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan atau sosialisasi mengenai penanganan COVID-19 yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Nur Fadliana sebagai tim gerak cepat COVID-19 dari Puskesmas Belenai. Adapun materi edukasinya adalah kita tahu, kita cegah, kita lawan COVID-19. Benar ya Bu Dokter ya? Benar, Pak. Terima kasih Bu Dokter. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami serahkan waktu kepada dokter untuk memberikan edukasi kepada kami seluruhnya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Dokter. Terima kasih, Pak. Saya akan share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua yang hadir pada meeting Zoom pagi ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas di situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Pimpinan atau Direktur PTKI Medan yang telah mengundang saya untuk dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan tentang penyakit COVID-19 ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan PTKI Medan, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir pada platform meeting Zoom pagi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan edukasi dari kami. Pagi ini saya akan mengangkat materi tentang kita tahu, kita cegah, kita lawan COVID-19. Kenapa? Karena ketika kita tahu, kita akan bisa mencegahnya dan kita akan mampu melawan penyakit ini dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Nah, Coronavirus Disease 2019 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau SARS-CoV turunan kedua yang merupakan rumpun dari virus influenza yang selama ini memang sudah pernah sering kita dengar bahkan mungkin kita alami. Ya, hampir semua kita pasti pernah mengalami serangan virus influenza. Tetapi virus influenza golongan SARS-CoV-2 ini adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, sehingga pada tahun 2019 pertama kali ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus disease yang akhirnya kita sebut sebagai COVID-19 atau COVID-19 karena pertama kali ditemukan di tahun 2019 waktu itu di Wuhan, China. 80% kasus pada umumnya mengalami gejala ringan sampai sedang. 15% mengalami gejala berat, dan 5% saja yang membutuhkan perawatan di ICU dan mengalami masa kritis, bahkan sampai meninggal dunia. Kasus berat dan kematian akan meningkat pada orang-orang dengan kondisi penyakit penyerta, Bapak Ibu, atau yang biasa kita kenal dengan istilah komorbid. Nah, penyakit penyerta atau komorbid yang paling tinggi kasusnya menyebabkan kematian dan
menyebabkan situasi kritis pada pasien yang menderita coronavirus disease 2019 ini adalah yang pertama penyakit jantung. Ya, yang kedua DM atau diabetes mellitus. Kemudian penyakit paru kronis, dalam diagnosa medis disebut COPD atau PPOK. Ini disebabkan penyakit COPD atau PPOK ini paling sering dialami oleh pasien-pasien yang merokok dalam jangka waktu yang cukup lama, di atas 10 tahun. Paling sering itu kasusnya untuk penyakit paru kronis. Kemudian penyakit hipertensi, kanker. Nah, ini yang paling penting, sering mengalami kritis adalah pasien dengan usia lanjut di atas 60 tahun. Apalagi yang tidak pernah atau jarang melakukan screening kesehatan. Jadi tidak tahu punya penyakit penyerta atau apa, ketika mengalami COVID kondisinya sering memburuk. Nah, apa yang paling penting kita ketahui dari penyakit COVID-19 ini, yang paling penting adalah bagaimana penularannya. Nah, penyakit ini menular melalui droplet atau percikan ludah yang keluar saat seseorang batuk, bersin, berbicara, tertawa, bahkan bernyanyi. Ya, jadi saya ini sedang berbicara, bisa saja keluar droplet. Cuman mohon maaf hari ini saya tidak memakai masker karena saya sedang berada sendirian di ruangan saya sendiri, tidak ada orang lain. Jadi masih memenuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian penularan yang kedua bagaimana? Melalui droplet atau percikan ludah yang tertinggal di benda-benda yang sering disentuh. Ya, karena virus ini bisa bertahan di benda-benda tertentu bahkan sampai lebih dari 24 jam. Jadi penelitian terakhir, di layar handphone itu bisa bertahan sampai 3 hari. Droplet itu, virus itu yang dikeluarkan melalui droplet, tertinggal di layar handphone, itu virusnya, walaupun dropletnya sudah kering, tapi virusnya bisa bertahan di layar itu sampai 3 hari. Nah, itu penularannya. Kemudian penularan yang ketiga bisa terjadi transmisi udara yang dimungkinkan pada kondisi khusus, misalnya pada saat penanganan prosedur atau perawatan suportif pada pasien yang menghasilkan aerosol. Ini contohnya pada praktek dokter gigi, Bapak Ibu. Ya, dokter gigi ketika mencabut gigi, men-scaling atau membersihkan karang gigi, itu pasien akan membuka mulut lama dan akan mengeluarkan aerosol. Aerosol ini sendiri adalah partikelnya lebih kecil dari droplet, tetapi sudah bisa mengandung virus itu kalau misalnya pasiennya sudah terinfeksi virus COVID-19. Makanya di situasi pandemi ini dokter gigi jarang ada yang mau membuka praktek karena lebih mementingkan safety bagi dirinya tentu saja. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa kita yang harus mencegahnya gitu ya. Kemudian perawatan suportif lainnya yang di rumah sakit misalnya di ICU ketika pasien positif COVID harus dipasang ventilator. Nah, di situ tindakan itu bisa saja mengeluarkan aerosol dari pasien dan bisa menularkan kepada penolong atau tenaga medis yang membantunya. Kemudian apalagi yang penting kita tahu yaitu gejala tentunya. Nah, gejala yang sering dialami oleh pasien-pasien COVID-19 ini yang paling sering adalah sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ini bisa selalu dikeluhkan seperti terasa tercucuk di tenggorokannya, bahkan menelan air putih saja sangat sakit. Ya, kemudian bisa disertai batuk. Batuk ini bisa batuk berdahak, bisa batuk kering, bahkan bisa hanya batuk seperti tersedak kita sehari-hari, tapi itu merupakan reaksi dari sudah tertumpuknya cairan di saluran nafas. Ya, karena sudah masuknya virus ke saluran nafas itu sehingga tubuh mengeluarkan reaksi untuk menghasilkan lendir dalam upaya mengurung si virus agar bisa keluar dari tubuh. Itu jadi setiap tubuh kita ini sangat unik. Ketika ada benda asing masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan bereaksi untuk melawan, ya. Maka ketika imun kita kuat, kita bisa melawannya. Ketika imun kita sedang turun, maka virus itu yang menang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian gejala berikutnya bisa mengalami demam. Suhu biasanya, demam karena COVID, biasanya suhunya 38, bisa 38 atau lebih, ya, derajat Celcius. Kemudian ada juga pasien yang mengeluhkan sesak nafas. Karena apa? Karena tadi ada cairan banyak di saluran nafasnya, sehingga
akan mengalami susah bernafas, kemudian diare, ya, nafsu makan menurun. Nah, ini yang paling khas. Hampir semua pasien kami yang positif COVID itu mengalami hilang penciuman. Selanjutnya ada yang mengeluhkan nyeri otot dan nyeri sendi, badan terasa sangat lelah, padahal tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, sehingga untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja pun sulit, saking lelahnya gitu ya, merasa sangat nyeri otot dan nyeri sendi. Namun hati-hati, ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian. OTG ini tidak memiliki gejala yang saya sebutkan tadi, satupun gejala yang saya sebutkan tadi tidak dialami, tetapi orang ini sudah menyimpan virus di badannya dan bisa menularkan ke orang lain. Nah, mungkin karena sifat virus ini seperti ini yang membuat kita semua harus waspada, dan virus ini sangat mudah menular, tetapi waspada berbeda dengan panik. Makanya kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya bagaimana pengendalian kasus COVID ini? Yang pertama, untuk penegakan diagnosa, memastikan apakah seseorang sudah tertular atau terinfeksi virus corona disease ini. Metode pemeriksaan yang paling akurat, yang paling tinggi akurasinya adalah pemeriksaan RT-PCR, ya. RT-PCR ini adalah reverse transkriptase polymerase chain reaction. Jadi pemeriksaan yang biasa Bapak Ibu kenal dengan pemeriksaan swab, nah itulah RT-PCR ini. Dan saya dengar institusi PTKI sudah melakukan swab ya untuk seluruh jajarannya. Nah, itu saya sangat mengapresiasi sekali karena itu untuk deteksi dini sangat baik ya. Deteksi dini penyakit ini yang paling tepat adalah dengan screening RT-PCR, bukan rapid test ya, karena akurasi rapid test masih di bawah RT-PCR. Nah, kemudian pengobatan dan tata laksana klinisnya sampai saat ini belum ada vaksin yang dirilis di Indonesia khususnya, dan belum ada obat yang spesifik. Ya, pengobatan pasien-pasien COVID ini masih bersifat simptomatis dan suportif. Artinya, simptomatis kita mengobati gejala apa yang muncul di pasien ini, karena tidak semua pasien memiliki gejala yang sama. Ya, ada pasien yang nanti gejalanya di paru-paru, itu mengalami pneumonia berat, maka terapinya kita tangani terapi suportif simptomatis pneumonia dan suportif pneumonia. Ada yang dia mengeluhkan saluran cerna. Nah, jadi semua karena apa? Karena virus ini tadi masih virus baru dideteksi tahun 2019. Jadi tenaga medis masih terus mempelajari situasi kasus ini. Walaupun semakin hari ke belakang ini kita semakin banyak kasus yang sembuh ya, alhamdulillah penanganan sudah mulai lebih tepat arah simptomatis dan suportifnya. Kemudian vaksin masih dalam tahap pengembangan, yang mudah-mudahan seperti yang dirilis di gugus COVID November, insya Allah katanya akan kita rilis di Indonesia. Kita doakan semoga semua lancar dan kita bisa mendapatkan vaksin itu. Kemudian pencegahannya bagaimana? Pencegahan penyakit ini dilakukan paling penting tuh di masyarakat dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa paling penting di masyarakat? Karena penyakit ini, virus ini sangat mudah menular, maka masyarakatlah yang paling berperan untuk mencegah penularan ini. Dengan apa? Tentu saja dengan melakukan protokol kesehatan, jangan berikan kesempatan kepada virus untuk berpindah tempat dari manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Jangan kasih tempat singgah. Ketika virus ini tidak punya tempat singgah, maka dia akan mati dengan sendirinya. Dan dia tidak akan berkembang. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya tampilkan ringkasan alur manajemen penyakit COVID-19 ini. Ya. Yang pertama, untuk kasus suspek ini adalah orang yang diduga mengalami atau sudah diduga terinfeksi virus corona disease ini, COVID-19 ini. Biasanya pasiennya mengalami ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan ada riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal
kalau Kota Medan ini sudah termasuk wilayah zona merah. Jadi Bapak Ibu di Kota Medan saja pun dalam beberapa bulan di situasi pandemi ini tidak ada pergi ke daerah lain, tapi kalau sudah mengalami ISPA itu sudah bisa dikategorikan suspek, ya. Kemudian yang kedua, orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi positif COVID-19. Pasien konfirmasi artinya pasien yang hasil swab-nya sudah positif. Ya, jadi orang yang kontak erat, orang yang mengalami ISPA dan sebelumnya dalam 14 hari terakhir kontak dengan pasien positif COVID itu sudah kita anggap suspek. Nanti akan ada penanganannya. Kemudian pasien yang orang yang mengalami ISPA berat yang perlu perawatan di rumah sakit tanpa ada penyebab lain. Jadi dia batuk, pilek, demam seperti gejala yang saya sebutkan tadi, itu gejala-gejala ISPA. Itu sudah kita harus kategorikan suspek, apalagi dia berada di zona merah seperti Kota Medan. Apa yang dilakukan terhadap kasus suspek? Yang pertama adalah pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR di hari paling baik ya, di hari pertama dan kedua mengalami gejala, Bapak Ibu. Nah, jadi itu paling akurat untuk pemeriksaan RT-PCR atau swab-nya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan sesudah dilakukan swab, jika gejalanya ringan, pasien cukup isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jika gejalanya sedang berat, bisa apalagi disertai komorbid atau penyakit penyerta, perlu dirawat di rumah sakit. Dan jika gejalanya berat, itu harus dirawat di rumah sakit rujukan. Ya, kalau sedang berat, sedang dia bisa dirawat di rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat untuk Kota Medan sudah banyak ya Bapak Ibu. Hampir semua rumah sakit di Kota Medan diwajibkan menjadi rumah sakit darurat COVID. Tapi kalau kondisi memberat, itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Yaitu ada untuk Kota Medan, ada Malik dan Marta Friska Multatuli. Nah, apa yang dilakukan untuk pasien kontak erat? Nah, ini kita bahas kontak erat. Kontak erat adalah orang yang berkontak dengan pasien yang konfirmasi positif tadi. Kategori kontak erat ini berada berdekatan dengan jarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 1 jam tanpa menggunakan alat pelindung diri. Misalnya masker. Itu sudah disebut kontak erat. Nah, jadi kontak erat ini bisa tanpa gejala. Nah, riwayat kontak dengan pasien ini, orang yang riwayat kontak dengan pasien ini harus dilakukan pemantauan selama 14 hari. Ya. Selama 14 hari itu ngapain? Harus isolasi mandiri di rumah. Karena bisa saja pasien kontak erat ini sudah terinfeksi virus. Ya, memastikannya bagaimana? Yaitu RT-PCR tadi. Nah, bagi petugas kesehatan, karena kami petugas kesehatan kan pasti hampir setiap hari punya kemungkinan untuk kontak dengan pasien, maka dilakukan RT-PCR segera setelah kasus dinyatakan sebagai probable atau konfirmasi. Nah, apa yang dilakukan terhadap kontak erat ini karantina, ya, isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena inkubasi virus SARS-CoV-2 ini, berdasarkan penelitian sejak ditemukannya kasus ini, dia masa inkubasinya adalah 14 hari. Ya. Ada yang menyebutkan sampai 28 hari. Itu tergantung kondisi imunitas tubuh seseorang. Tapi sebagian besar 14 hari inkubasi virusnya sudah dianggap tidak menularkan lagi. Nah, untuk penanganan kasus di Puskesmas Medan Denai, khususnya karena saya bekerja di Puskesmas Medan Denai dan institusi Bapak Ibu PTKI ini berada di wilayah kerja kami, Puskesmas Medan Denai, maka jika ada, saya dengar juga Bapak di institusi Bapak Ibu sudah melakukan pemeriksaan RT-PCR atau swab, apa yang harus dilakukan? Jika hasil swab positif, Bapak Ibu sebaiknya lapor ke puskesmas sesuai domisili. Itu aturan dari Protap yang dikeluarkan oleh gugus tugas. Tetapi karena institusi Bapak Ibu berada di wilayah kerja kami, meskipun Bapak Ibu domisilinya tidak di Kelurahan Menteng dan Denai, saya sampaikan dulu bahwa wilayah kerja Puskesmas Medan Denai ada 2 kelurahan, Kelurahan Denai dan Kelurahan Menteng. Jadi institusi Bapak Ibu berada di Kelurahan Menteng. Jadi walaupun Bapak Ibu
KTP-nya atau domisilinya bukan di Kelurahan Menteng Denai, tapi karena institusinya di Kelurahan Menteng, wilayah kerja kami, dan pemeriksaannya dilakukan di institusi, maka boleh lapor ke kami, Puskesmas Medan Denai, untuk kami lakukan penanganan selanjutnya dan akan kami bantu nanti isolasinya. Tanpa gejala, pasien dengan tanpa gejala, itu untuk pasien yang positif. Pasien yang tanpa gejala, ya, tapi mengalami menjalani kontak erat, merasa beresiko, misalnya di kantor nanti ada yang positif, saya minta mudah-mudahan tidak ada. Jika di kantor ada hasil yang positif dan Bapak Ibu ada yang merasa berkontak dengan yang positif tadi, juga lapor ke kami, nanti akan kami pantau isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, untuk pasien yang mengalami gejala ringan dan sedang dengan hasil swab positif, isolasinya mandiri di rumah saja Bapak Ibu. Tidak perlu ke rumah sakit. Nanti yang memantau adalah petugas puskesmas. Biasanya pemantauan kami lakukan memang minimal kontak. Jadi tidak kontak fisik, tapi kami akan lakukan kontak via telepon dan WhatsApp untuk memantau kondisi kesehatan Bapak Ibu selama 14 hari isolasi tadi. Ya, ada nanti beberapa pertanyaan rutin akan kami tanyakan. Nah, jika penyakit penyerta, walaupun gejalanya ringan dan sedang, untuk mengantisipasi kedaruratan, maka boleh dirawat di rumah sakit darurat COVID-19. Ya. Memang yang paling memberatkan situasi adalah prosedur penanganan rawat inap di rumah sakit itu pasien harus dirawat di ruang isolasi tanpa ditemani oleh keluarga. Tetapi tetap ada petugas kesehatan yang memantau. Nah, jadi makanya pasien dengan gejala ringan sedang kami tetap menganjurkan sebaiknya isolasi mandiri di rumah saja. Karena berdasarkan kasus yang kami amati selama ini, pasien-pasien yang positif COVID itu proses penyembuhan paling cepat itu adalah dengan mempertahankan imun dan meningkatkan imunitas tubuhnya, walaupun ada penyakit penyertanya. Ya, jadi ketika imunnya baik, maka daya tahan tubuhnya akan baik, maka tubuh akan kuat untuk melawan infeksi virus tersebut. Tentunya dengan dorongan dari vitamin-vitamin dan obat-obatan yang meningkatkan imun. Nah, jika sudah selesai isolasi mandiri, sudah 14 hari, pasien diharapkan kembali ke puskesmas untuk diperiksa oleh dokter. Akan kami periksa, saturasinya akan diperiksa, keluhan dan gejala akan diperiksa. Jika benar-benar tidak berkeluhan dan saturasi baik, maka akan kita keluarkan surat selesai pemantauan dan kasusnya dianggap selesai. Nah, bagaimana itu tadi ya Pak, Bapak Ibu, apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita lakukan, dan sekarang bagaimana kita melawan virus ini. Tidak terlalu sulit sebenarnya yang harus kita lakukan untuk melawan virus ini. Kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang perlu kita terapkan hanya 3M. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, halo maaf terputus ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Baik. Silakan Bu, silakan. Ya, kita lanjutkan Pak. Siap Bu, siap.
Ya, selanjutnya tadi 3M. Kenapa saya lanjutkan ke 3M yang ketiga, yaitu mencuci tangan sesering mungkin dengan sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Kenapa? Karena tadi penularan bisa melalui droplet yang tertinggal di benda-benda yang sering kita sentuh, Pak. Misalnya tadi handphone, di layar handphone bisa sampai 3 hari, maka kita tidak mungkin tidak memegang handphone sehari-hari. Contoh kecilnya ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan, membersihkan handphone. Kenapa? Karena tanganlah yang berkemungkinan memindahkan virus itu dari benda-benda yang kita pegang ke hidung, mulut, dan mata. Itu yang paling sering pintu masuk virus ini ke tubuh kita. Kemudian kenapa sanitizer yang harus 70%? Karena berdasarkan penelitian, virus ini akan pecah membrannya dengan alkohol 70%. Dengan zat yang mengandung alkohol 70%. Makanya kalau membeli sanitizer, Bapak Ibu, perhatikan kandungan alkohol atau etanolnya. Jangan yang di bawah 70%. Paling baik tetap dengan menggunakan sabun di air mengalir. Tapi kalau kita seperti Bapak Ibu yang beraktivitas di luar rumah, tidak bisa di rumah saja, ya, dan tidak bisa sesering mungkin jumpa air mengalir, maka antisipasi dulu dengan sanitizer. Kemudian jaga kebersihan setelah bepergian. Buat kita yang bekerja, Bapak Ibu yang tetap harus keluar rumah, ketika kembali ke rumah, lakukanlah protokol bagaimana layaknya mencegah itu semua. Jadi baju yang kita pakai, sepatu, semuanya harus diletakkan di tempat yang di ember yang sudah berisi deterjen. Karena bukan nggak mungkin ketika kita berada di luar rumah, droplet-droplet itu bisa nempel di baju dan pakaian kita, maka mematikannya ketika dia di kain, itu cukup dengan merendamnya di larutan deterjen selama 15 menit. Ya, kemudian mandi, bersih-bersih. Nah, bagaimana lagi melawan COVID-19 ini? Itu tadi, yang paling penting menjaga jempol. Kenapa jempol? Karena jempol kita selalu kita gunakan untuk memegang HP. Selain virus itu nempel di layar HP sampai 3 hari, Pak, yang paling berbahaya dari HP ini adalah isu hoaks terkait pandemi yang lebih cepat menyebarnya ketimbang virusnya itu sendiri. Ya. Jadi kita harus bijaksana memilah informasi-informasi yang kita terima di sosial media tentang COVID-19 ini, jangan pula kita yang bahkan membantu menyebarkan hoaks itu sendiri. Nah, jadi kita cek dan recheck dulu info sebelum membagikannya ke orang lain. Informasi paling akurat itu ada di situs covid19.go.id, Bapak Ibu. Di situ semua ada informasi yang akurat terkait COVID-19. Nah, ini juga paling penting, bagaimana kita melawan berantainya virus corona ini. Berhentilah memberikan stigma negatif pada penderita COVID-19. Yang dibutuhkan justru dukungan untuk kesembuhan pasien-pasien positif ini. Karena kami sendiri sudah berkali-kali mengalami di puskesmas ini. Sampai hari ini ada 61 kasus positif di wilayah kerja kami, di Kelurahan Menteng dan Denai, ditambah 9 orang tenaga kesehatan di puskesmas kami yang sudah positif. Jadi kesembuhan pasien ini, dari yang 61 tambah 9 berarti 70 orang yang positif, itu 5 orang yang meninggal dunia. Dari kasus yang kami hadapi ini, kami menyaksikan sendiri pasien yang diberi dukungan, dimotivasi, disupport untuk sembuh, itu mengalami kesembuhan lebih cepat dibanding pasien yang mengalami stigma di lingkungannya. Tapi sayangnya stigma ini makin hari justru semakin meningkat, ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat beredar di WA grup, jangan lewat di jalan ini karena rumah. Itu kemarin saya pernah dapat, jangan lewat di jalan Johor, ya, di daerah Johor. Vitamin, berikan kekuatan untuk orang yang sedang
petugas kesehatan setempat, Bapak Ibu yang berada di sekitar, tolong beri dukungan untuk yang positif untuk segera bangkit agar imunnya makin kuat dan segera sembuh. Nah, untuk menghubungi Puskesmas Medan Denai, kami punya call center dan WA center di nomor 0813 6132 1506. Jika Bapak Ibu sungkan datang langsung, boleh menghubungi kami di call center dan WA center ini. Kami akan membantu Bapak Ibu semaksimal mungkin. Dan untuk edukasi dan penyuluhan tentang COVID-19 dan tentang kesehatan lainnya, kami punya Instagram di ID Puskesmas Medan Denai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya memberikan sosialisasi ini. Jika ada yang ingin kita diskusikan, mungkin masih ada waktu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nana atas pencerahannya kepada kita semua. Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertama akan kami berikan kesempatan kepada 2 orang yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh diacungkan jarinya? Siapa yang mau bertanya? Pak Irwan Ramiaji, Pak Yunianto, Pak Golprit, Bu Rosmiati. Udah pada paham semua kayaknya ya? Berat. Kami beri kesempatan kepada Bu Ratna Kristina untuk bertanya. Silakan Bu Ratna Kristina. Ya, terima kasih Bu Kristina. Saya akan bacakan via chat ya pertanyaannya. Silakan Dok. Oh ya, dari atas dulu ya. Oh, terima kasih juga Pak Nelson Silitonga. Sudah lama kita tidak bersua. Selanjutnya ada Ibu Ratna Kristina Tarigan. Apa saja yang perlu kita konsumsi untuk mencegah kita tertular? Dan apabila sudah tertular, apa pula yang harus dikonsumsi pada saat isolasi mandiri? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Nah, virus ini sangat tidak suka di situasi asam. Dia sangat suka di situasi basah. Semakin basah kondisi tubuh seseorang, dia semakin suka tinggal di situ. Nah, kalau untuk pencegahan, selain kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, makanan yang baik kita konsumsi adalah makanan yang pH-nya asam. Ya, contohnya yang buah-buahan dan sayur yang banyak mengandung vitamin C. Ya, buah yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya guava, jambu biji merah. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh FKUI bahwa vitamin C yang paling baik itu memang untuk penanganan COVID, pencegahan dan penanganan COVID adalah dari jambu biji merah. Karena banyak belakangan kan banyak beredar bahwa konsumsi vitamin C dosis tinggi sampai 1000 mg. Tetapi itu kalau vitamin C yang kimia itu bisa menyebabkan iritasi di lambung. Tetapi kalau yang alami seperti dari jambu biji merah tadi justru iritasi ke lambung sangat minimal. Tetapi karena kandungan vitamin C-nya tinggi, tetap mengkonsumsinya sebaiknya tidak dalam kondisi lambung yang kosong. Jadi dalam keadaan lambung sudah terisi, misalnya sesudah makan atau di jam jeda saat jam makan snack. Ya, Bapak Ibu begitu. Nah, apa itu untuk mencegah dan untuk yang sudah tertular. Kemudian yang jika sudah tertular, yang paling baik dikonsumsi itu yang tinggi protein. Tinggi protein, tinggi karbohidrat, tapi rendah lemaknya. Ya, karena mengkonsumsi tinggi protein akan membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik dan diharapkan imun kita tetap baik untuk melawan virus itu. Mungkin itu saja, Ibu Kristina. Ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu ada kira-kira lagi yang ingin bertanya? Kami mesti berikan kesempatan. Oke, satu lagi mungkin saya tambahkan ya Pak. Hindari makanan yang banyak mengandung pengawet dan penyedap yang tinggi. Karena itu suasananya cukup basah, sangat basah makanan yang seperti itu. Ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu pertanyaan lainnya Pak.
Mungkin untuk mengisi saya dulu Pak Togi ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu Nana yang telah mengedukasi tentang COVID-19 ke PTKI Medan. Saya hanya sedikit saja, Bu Nana, kan kita baru melakukan swab test kepada seluruh pegawai dosen dan petugas cleaning service dan security PTKI sebanyak data terakhir 133 orang dan 3 orang yang tidak mengikuti dengan alasan tertentu. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan tadi hanya berulang mungkin tadi sebenarnya sudah Ibu singgung, kalau dari 133 ini ada hasil yang positif, satu atau beberapa orang, tadi hanya gejala yang berat dan yang memiliki penyakit penyerta yang diisolasi di rumah sakit, begitu ya Bu ya? Apakah suara saya didengar, Ibu? Dokter. Halo, maaf Pak, tadi terputus sepertinya jaringan saya. Ya. Boleh diulangi? Saya ulangi, Ibu Dokter. Ini hanya mungkin berulang, tadi sudah Ibu singgung. Ini kan kita baru melakukan swab test kepada seluruh pegawai kita di PTKI Medan sebanyak 133 dari 136 sebenarnya. Jadi ada 3 yang tidak mengikuti. Seandainya ini hasilnya akan konfirmasi dari Pak Andri sih hari ini akan dikeluarkan, cuma saya nggak tahu apakah di siang atau sore hari ini untuk seluruh 133 orang yang sampelnya sudah diambil kemarin 2 hari yang lalu. Seandainya ada yang positif nih, ini kan namanya juga antisipasi supaya teman-teman yang lain juga mendengarkan, mengetahui langkah itu adalah hanya yang gejala berat dan punya penyakit penyerta yang diisolasi di rumah sakit, begitu ya Bu ya. Betul, Pak. Kalau yang gejala ringan atau yang kontak erat dengan yang positif melakukan isolasi mandiri, aturan SOP-nya begitu ya Bu ya. Betul Pak. Dan kami melaporkan kepada petugas ke Puskesmas Medan Denai gitu ya. Boleh Pak, ya. Karena Data itu yang data yang positif atau data hanya yang gejala berat dan punya penyakit komorbid atau semua yang positif dilaporkan atau sebenarnya data itu sudah diketahui oleh gugus COVID Provinsi Sumatera Utara gitu Bu. Kemudian yang kedua surat keterangan tadi bahwasanya yang bersangkutan sudah bebas dari isolasi mandiri, apakah harus kami lakukan swab test kembali untuk memastikannya atau petugas dari gugus COVID Provinsi yang diwakili oleh petugas kecamatan melakukan swab testnya atau gimana proseduralnya ini Bu Nana, karena ini kan tinggal menunggu hasil. Saya sih berharap dan berdoa beberapa hari ini semuanya negatif. Nah, kalau misalnya ada petugas, ini kan tidak terlepas dari peran gugus COVID Provinsi sebenarnya Bu ya. Tidak terlepas, walaupun kami sebenarnya instansi pemerintah pusat. Jadi kami pemerintah pusat Jakarta, Kementerian Perindustrian. Ada ini enggak? Ini kan sebenarnya kebijakan dari pimpinan Jakarta gitu kan untuk melakukan swab test massal kira-kira gitu. Dan saya yakin sebenarnya kebijakan ini didukung oleh provinsi gitu kan untuk men-tracer, mendukung program pemerintah pencegahan penyebaran COVID ini. Ada terhadap beberapa pegawai kami yang tidak mengikuti itu, apakah perlu dilaporkan juga atau bagaimana screeningnya gitu? Karena kan kami tidak tahu yang bersangkutan yang tidak mengikuti, tapi mereka tetap dijadwalkan WFH dan WFO dijadwal masuk kantor. Atau kami suruh lakukan isolasi mandiri saja 14 hari untuk tidak masuk kantor karena tidak mengikuti swab test. Ini kan untuk jangan-jangan yang 133 ini negatif, ternyata di antara yang tidak mengikuti ada yang positif dan mereka masuk. Akhirnya jadi menyebar kemana-mana gitu. Ini perlu edukasi juga kepada kami supaya kami supaya memahami. Karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang perlu diantisipasi bersama di PTKI Medan. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan Bu Nana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali, memang sangat saya sangat mengapresiasi sebenarnya institusi Bapak melakukan screening itu dengan langsung pemeriksaan swab ya, RT-PCR, karena itu yang paling akurat. Nah, data hasil swab Bapak pasti akan masuk ke gugus. Tetapi bisa jadi karena prosedural ya Pak, aturan administrasi,
aturan administrasi gini, pihak pemeriksa waktu itu yang melakukan swab siapa Pak? Kalau saya boleh tahu. Dari rumah sakit Pelindo 1 Lawan. Oh, Pelindo. Ya, Iya. jadi nanti pihak Pelindo pertama pasti akan memberikan hasilnya ke institusi dulu, karena itu hak institusi. Baru selanjutnya mereka akan lapor ke gugus tugas, nanti gugus tugas baru melaporkan ke wilayah kerja institusi, ke kami mungkin. Tapi dari gugus tugas Pak, dia ke Dinkes Provinsi dulu, ke gugus tugas kota dulu, baru sampai ke kami tingkat kecamatan. Itu kan butuh waktu lama. Alangkah sementara situasi COVID ini butuh penanganan cepat. Alangkah baiknya kalau Bapak berikan hasilnya ke kami, walaupun nanti kami akan dapatkan juga dari gugus pusat, supaya tindakan epidemiologisnya bisa lebih cepat kami lakukan. Nah, nanti yang kami lakukan adalah berdasarkan hasil yang Bapak terima dari institusi, kami akan tracing di mana domisili pasien. Untuk pasien yang positif swab-nya, kita akan hubungi, kita akan anamnesa, kita akan wawancara via telepon yang positif-positif ini, Pak, untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Memastikan memiliki gejala dalam kategori apa. Apakah tidak bergejala, apakah gejala ringan sedang, apakah gejala berat. Nanti akan ada tim TGC akan menghubungi yang bersangkutan. Kemudian keluarga yang bersangkutan juga akan di-tracing, ya. Nah, karena keluarga pasti kontak erat dengan yang bersangkutan. Nah, untuk kontak erat, untuk pemantauan itu nanti akan kami kembalikan ke wilayah kerja masing-masing. Karena kan tidak semua staf di PT KAI tempat tinggal domisilinya itu di Kelurahan Menteng atau Denai. Ya, itu nanti akan kami bantu untuk menyerahkan datanya ke wilayah sesuai domisilinya. Karena protap dari gugus tugas pemantauan dilakukan berdasarkan domisili, Pak. Ya, bukan KTP, tapi domisili. Karena bisa saja staf Bapak KTP-nya masih di Jakarta tuh. Saya pernah jumpa ada begitu, tapi domisilinya di Kelurahan Menteng. Jadi berdasarkan domisili. Maka kami akan kembalikan untuk pemantauan isolasinya ya, Pak. Akan kami bantu karena institusi Bapak di wilayah kami akan kami bantu serahkan datanya ke wilayah domisilinya. Itu untuk yang positif dan keluarganya untuk dilakukan tracing. Untuk yang kontak erat, di kantor pasti kita selalu beraktivitas bersama-sama walaupun ada WFO, WFH. Jika ada yang positif di kantor dan di tracing siapa yang merasa kontak erat dengan yang positif tadi, walaupun hasil swab-nya negatif, itu tetap melapor ke kami. Akan kami data untuk kami lakukan pemantauan isolasi mandiri juga. Jika tidak bergejala atau gejala ringan sedang. Ya. Nah, jika sudah selesai isolasi, ya Pak, jika yang swab positif ini, pertanyaan Bapak selanjutnya tadi kan jika sudah yang positif ini tidak bergejala, isolasi mandiri di rumah dan sudah selesai isolasi 14 hari. Apa yang akan dilakukan? Menurut prosedur ketetapan dari gugus tugas di revisi 5, untuk yang tidak bergejala dan ringan sedang yang isolasi mandiri di rumah, Pak, tidak ada dilakukan follow up swab. Oh ya. Cukup pemantauan via petugas kesehatan kami, epidemiologis kami yang memantau kondisinya selama 14 hari. Jika gejala membaik, jika yang gejala ringan, jika gejala membaik, semakin baik itu dianggap karena masa inkubasi virus tadi 14 hari dianggap sudah tidak menularkan. Nah, makanya kami sarankan untuk kembali ke puskesmas biar kami lakukan pemeriksaan fisiknya, diukur saturasinya. Tapi untuk puskesmas kami kebijakan pimpinan kami sendiri ya Pak. Ini kenapa saya sebutkan puskesmas kami? Karena kebijakan pimpinan. Pimpinan kalau di Puskesmas Medan Denai melakukan follow up-nya dengan rapid test, Pak. Iya. Nah, tapi tidak swab karena kalau swab melanggar aturan protap revisi 5. Tapi di kami akan melakukan rapid test. Apalagi untuk pasien yang tetap beraktivitas rutin di luar seperti di institusi Bapak. Karena akan tetap keluar rumah, tidak mungkin diam di rumah saja. Tetap kami lakukan pemeriksaan rapid test. Walaupun rapid test ini akurasinya di bawah swab. Tapi rapid test ini punya makna nanti dia. Jadi kalau reaktif di IgG, reaktif di IgM, atau reaktif di keduanya, itu kami ada makna tersendiri yang bisa
meyakinkan kami untuk membuat keputusan apakah pasien ini sudah selesai isolasi atau isolasinya perlu kami perpanjang dari rapid test itu, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk yang tidak swab. Nah, betul yang Bapak bilang, bisa saja kita jadi nggak tahu nih situasi yang tidak ikut swab ini bagaimana, gitu kan. Tapi nanti kita lakukan tracing lagi, Pak. Jika ada yang positif, saya berharap tidak ada. Jika ada yang positif, dan yang tidak ikut di swab ini pernah atau berkontak erat dengan yang positif, maka yang tidak swab ini sebaiknya melakukan isolasi 14 hari juga. Tapi yang paling baik adalah lakukanlah pemeriksaan swabnya, jangan tidak dilakukan. Karena kita khawatir seperti Bapak bilang tadi, tetap ada yang namanya OTG, orang tidak bergejala yang berpotensi juga untuk menularkan. Ya, saya pikir itu Pak. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Jelas. Oh ya, satu lagi Pak. Mungkin kami bisa bantu untuk yang belum di swab, tapi jika dia di tracing kontak erat dengan yang misalnya positif, kami bisa bantu swabnya di puskesmas, Pak. Baik, Bu. Dengan catatan yang bersangkutan kontak erat dengan misalnya ada yang positif ya, Pak. Ya, baik, Bu. Ya, itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Nana. Bapak Ibu, bisa ada lagi pertanyaan? Silakan disampaikan kepada Bu Dr. Nana. Masih ada kesempatan. Kita masih punya waktu. Ya, mudah-mudahan sudah pada paham semua. Pak Mansur, ada Pak Mansur? Ya, ini ada pertanyaan sepertinya dari Pak Andri, Pak. Di chat, di form chat. Boleh saya jawab langsung, Pak? Silakan Bu Dokter. Ya. Pertanyaan dari Pak Andri terkait bakal keluarnya hasil swab jika isolasi mandiri di rumah, bagaimana sehari-hari yang dilakukan di rumah agar jangan sampai menularkan di lingkungan keluarga. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Nah, nanti kami akan memberikan protap isolasi mandiri kepada pasien-pasien yang positif swab. Makanya perlu melapor ke puskesmas. Nah, isi dari protap isolasi mandiri itu adalah memakai masker di rumah 24 jam jika kontak dengan orang-orang di rumah. Sebaiknya berada di satu ruangan tersendiri. Tidak tidur dan beraktivitas di satu ruangan yang sama, terutama tidur. Karena kalau tidur kita kan susah kalau pakai masker, Pak. Ya, sangat nggak nyaman kalau tidur pakai masker, maka sebaiknya tidur dulu di ruangan tersendiri di rumah. Kemudian semua peralatan yang dipakai oleh yang positif sebaiknya segera dibersihkan dengan cara mencuci jika bahannya bisa dicuci, dengan menyemprotkan desinfektan jika bahannya tidak bisa dicuci dengan deterjen. Ya, jadi kayak peralatan makan kan bisa dicuci. Sebaiknya kalau dia isolasi mandiri di rumah kan berarti tidak bergejala, bisa beraktivitas. Sebaiknya cuci sendiri peralatan makannya, Pak, dengan deterjen. Kenapa? Kalau ketika mencuci sendiri, peralatan makannya tercuci, tangannya juga tercuci. Ya, bukan rutin berjemur, cari ventilasi udara yang berventilasi. Ya, bukan berarti berkurung diri di dalam kamar nggak ngapa-ngapain, harus tetap beraktivitas. Jadi virus ini suka dengan orang yang down, suka dengan orang yang turun imunnya, suka dengan orang yang tidak beraktivitas. Jadi semakin kita beraktivitas, virusnya justru tidak membelah diri, Pak. Semakin kita beraktivitas, virusnya tidak membelah diri. Itu perlu diingat. Jadi lakukan aktivitas seperti biasa, perbanyak olahraga. Dengan berolahraga, aktivitas kita banyak, dan virusnya jadi diam. Kalau kita bergerak, virusnya yang diam. Kalau kita diam, virusnya yang bergerak. Kemudian yang paling penting, lakukan fisioterapi napas selama di rumah. Cara yang paling baik fisioterapi napas di rumah untuk pasien yang positif, lakukan gerakan seperti meniup balon. Tarik napas dari hidung, hembuskan dari mulut, lakukan itu 4 kali sehari. Itu fisioterapi nafas yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Ya. Kemudian tetap juga protokol tadi, kamar mandi, penggunaan kamar mandi bagi orang yang positif
bersihkan segera kamar mandinya ketika setelah selesai digunakan. Jadi siapkan kian di dalam kamar mandi itu cairan desinfektan untuk kamar mandi, misalnya Wipol, klorin, yang mengandung klorin ya Pak ya, itu saja. Jadi tidak perlu terlalu panik, jangan down. Ya harus semangat, harus bangkit untuk memenangkan imun dan mengalahkan virusnya. Itu Pak dari saya. Untuk Pak Andre. Terima kasih. Ada yang lain Pak, silakan. Bu, host dulu lah nanya Mbak. Silakan kalau ada yang bertanya, masih ada waktu kita. Oh, udah Pak, silakan Pak. Langsung, Pak. Udah bisa? Udah. Tes. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Nana. Iya, Pak. Saya mau tanya, mana lebih akurat rapid test sama swab? Karena kan rapid test lebih dilihat dari darah. Tapi kalau swab kan langsung dari hidung, dari apa? Mana yang lebih akurat? Oke. Saya jawab Pak, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, swab itu memang pengambilannya dari usapan cairan hidung dan cairan tenggorokan. Untuk kasus COVID-19, virus ini pertama kali menularkan ke orang lain, ke manusia lain, itu berdiam dirinya itu di saluran hidung dan saluran tenggorokan bisa selama 3 hari, Pak. Maka pemeriksaan yang paling akurat adalah swab atau RT-PCR. Kalau karena dia akan butuh waktu lebih lama untuk masuk ke dalam darah, Pak. Gitu dia. Dan rapid test yang kita pakai di Indonesia itu tidak hanya mendeteksi satu jenis virus SARS-CoV-2 saja, tetapi bisa mendeteksi 5-7 turunan virus influenza. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa virus penyebab COVID ini adalah SARS-CoV-2, ya, SARS-CoV jenis kedua. Tetapi rapid test tidak hanya bisa mendeteksi SARS-CoV-2, Pak. Dia bisa juga mendeteksi SARS-CoV-1, bisa mendeteksi jenis-jenis virus influenza, kelompok influenza lainnya. Makanya pernah pasti Bapak dengar orang yang rapid testnya reaktif atau positif, ya, kalau untuk rapid test sebutannya reaktif bukan positif, tetapi ketika di swab justru dia negatif. Karena bisa saja ketika dia di rapid yang terdetek justru bukan SARS-CoV-2 tapi kelompok virus influenza lain. Jadi jawaban saya tetap yang paling akurat adalah pemeriksaan swab ya Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kembali, kita sampai jam 11 ya Bu Dokter. Ya boleh Pak. Kalau masih ada lagi yang bertanya. Ya silakan Pak. Kalau memang tidak lagi, baru kita tutup. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan waktu untuk kita bertanya. Bu Dokter siap menjawab. Ya Bu Dokter ya. Siap Pak. Kalau belum ada yang bertanya, saya boleh kasih sedikit tambahan Pak. Silahkan Bu Dokter, silahkan. Mohon maaf ya Pak, dari tampilan videonya saya melihat kebanyakan usianya sudah di atas, maaf ya Pak kalau salah, banyak yang sudah di atas 45 tahun pasti ya Pak? Alah Bu. Maaf Pak, bukan menyinggung usia, tapi situasi yang kami alami di Puskesmas saat ini, kunjungan pasien-pasien kami yang memiliki penyakit kronis itu menurun. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang memang sudah memiliki penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, sakit jantung, asma, itu jangan takut untuk mengontrol kesehatannya Pak ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan. Kalau takut ke rumah sakit yang menangani COVID, datanglah ke dokter pribadi atau ke praktek dokter. Jangan sampai tidak diminum Pak obat, ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak diminum obat-obat pengendali penyakit kronisnya. Karena kalau tidak terkendali penyakit Bapak Ibu, imun akan turun, akan sangat mudah, akan menjadi sangat rentan untuk tertular. Tetapi kalau penyakitnya, kondisi penyakit kronisnya terkontrol, imun Bapak Ibu akan tetap baik, kalaupun harus terpapar dengan virus, bisa dilawan virusnya. Tidak sampai virus itu memberikan gejala yang memberat bagi Bapak Ibu. Saya ceritakan juga, saya punya kasus positif COVID-19 usia
67 tahun dengan penyakit diabetes dan jantung, alhamdulillah sembuh karena pasien tersebut memang tetap rutin mengontrol kesehatannya ke dokter pribadinya. Ya, ke dokter dia biasa berobat, tetap rutin minum obat, tetapi terpaksa harus tertular waktu itu dari anaknya. Dengan komorbid segitu berat, tetap bertahan untuk isolasi mandiri di rumah. Kami cek memang memungkinkan untuk isolasi di rumah. Kami juga tidak akan paksa Bapak Ibu. Kalau pasien merasa yakin situasi rumahnya bisa untuk dia isolasi mandiri, pasien yakin dan memastikan patuh minum obat dan patuh protokol, kami pantau dari puskesmas, alhamdulillah pasien itu sembuh. Walaupun dengan komorbid diabetes dan jantung. Itu saya sungguh berdebar 14 hari Pak, menunggu kesembuhan beliau. Tapi alhamdulillah sembuh. Jadi intinya jaga kondisi penyakit kronis yang sudah diderita. Itu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Iya, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Koko Pratama Saragih ya. Bapak Koko Pratama. Ya. Silakan saya baca. Misalnya ada di antara kami yang positif COVID-19 dan sudah isolasi mandiri dan dinyatakan sembuh, apakah seseorang yang pernah terjangkit virus COVID-19 dapat kembali sakit untuk kedua kalinya? Nah, jadi reinfeksi itu di Indonesia dilaporkan masih sangat sedikit, Pak. Ya. Jadi pernah mungkin viral juga kita dengar berita ajudan wakil gubernur kita kembali positif ya. Nah, itu pun saya tidak, kalau saya pribadi berdasarkan analisa saya, bukan infeksi kembali tetapi relapse ya. Mungkin belum selesai virus di tubuhnya, tapi dia imunnya turun saat itu karena lelah sehingga gejala muncul kembali. Kenapa? Karena swab terhadap pasien positif, walaupun isolasi kita anggap selesai 14 hari, belum tentu swabnya negatif, Pak. Hasil swab itu kan mendeteksi keberadaan virus di badan kita. Virus itu masih tetap bisa terdetek dari RT-PCR itu sampai 3 bulan, Pak. Tapi ketika sudah lebih dari 28 hari, dia tidak lagi menginfeksi, tidak lagi menularkan, tapi virusnya masih ada, tetapi dalam kondisi viral load yang sudah ditekan oleh imun dan obat-obatan yang dikonsumsi gitu. Makanya pemerintah mengeluarkan Protap Revisi 5 tidak lagi melakukan follow up swab untuk pasien yang tidak bergejala. Makanya pemantauannya cukup isolasi mandiri 14 hari, dicek recek pemeriksaan fisik gejala tidak ada, dianggap isolasi selesai. Gitu. Kecuali dengan masih bergejala ya Pak, itu akan tetap diperpanjang isolasi mandiri. Mungkin itu. Masih ada lagi nih, Dok, biar saya bacakan ya Dok. Iya Pak, silakan. Pertanyaan dari Ibu Nivita. Iya Pak. Sebenarnya hal-hal apa yang menjadi penyebab pasien positif COVID tidak dapat selamat, terutama pasien yang masih muda dan tanpa penyakit bawaan? Terima kasih Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Hal-hal yang paling sering menyebabkan pasien tidak dapat selamat atau memasuki fase kritis, tadi di awal saya sampaikan itu ada sekitar 5% berdasarkan data, itu sebagian besar yang memiliki penyakit penyerta. Ya. Nah, kenapa pada yang usia muda ada juga yang tidak terselamatkan? Contohnya sejawat saya waktu itu yang pasti Bapak Ibu dengar beritanya Dr. Andika, usianya masih di bawah saya, tapi akhirnya tidak terselamatkan. Jadi kondisi imunitas tubuh seseorang juga mempunyai peranan penting selain komorbid yang ada di badannya, selain penyakit penyerta yang ada di badannya. Maka tadi saya ada slide, 2 slide sebelum slide akhir, jangan lakukan stigma negatif kepada pasien. Bantu dia untuk memperkuat imunnya. Untuk pasien-pasien muda, bisa saja kondisi imunnya tidak baik. Bisa karena kelelahan, bisa karena kalutnya pikiran. Ya, kalau pikiran kita sangat kalut dan tertekan Bapak Ibu, itu imun kita akan drop. Akan turun jauh. Ketika imun kita drop, ini penyakit karena virus, bukan bakteri. Kalau bakteri dihantam dengan antibakteri, bakterinya mati. Tapi kalau virus, walaupun dihantam dengan antivirus, dia cepat sekali membelah diri.
maka ada imun yang sangat berperan di situ. Imunlah yang harus melawan virus itu. Makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat apa aja terapi-terapi yang diberikan untuk yang positif, itu lebih banyak vitamin dan suportifnya ketimbang obat-obat antiviral. Obat antiviral itu hanya satu, tapi obat penguat imunnya yang lebih banyak kita berikan. Jadi biar tubuh lebih kuat menahan, melawan virus itu. Nah itu tadi ya pertanyaannya dari Ibu Nevita. Ya. Cukup, Bu? Masih ada lagi, Bu Begitu, Dokter? Pak? Ya. Dari Ibu Winnie, bagaimana pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada ibu hamil? Oke. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, bagus sekali juga pertanyaannya nih, Pak. Sama-sama kita ketahui kalau ibu yang sedang hamil tentu saja imunnya berbagi. Berbagi untuk mempertahankan kesehatan janinnya dan mempertahankan kesehatan dirinya. Tentu saja sangat beresiko untuk tertular jika terpapar. Pencegahan yang paling baik adalah menghindari paparan. Ya, menghindari paparan itu apa? Hindarilah kontak dengan orang-orang terlalu banyak dan terlalu sering. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kan harus keluar rumah untuk memeriksakan kehamilannya. Kalau terpaksa keluar rumah, terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin-rajin mencuci tangan. Ya, kalau untuk ke dokter pun sekarang kita hampir semua praktek dokter bisa buat janji dulu baru ketemu. Ya, jadi dokter juga sudah mulai membatasi kunjungan pasien untuk menghindari kerumunan. Dan tetap mengkonsumsi vitamin-vitamin suportif penguat untuk menjaga kestabilan kehamilannya. Ya, jadi jangan sampai tidak memeriksakan diri kehamilan secara rutin. Justru harus tetap memeriksakan kehamilan secara rutin dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu ya, Pak. Untuk Ibu, siapa tadi? Ibu Winnie, Bu. Ibu. Winnie. Ya, terima kasih Bu Winnie. Silakan dilanjut, Bu Novia. Ditanya langsung aja, Bu. Ibu Novia Nelza, silakan. Ibu Novia Nelza, itu ada pertanyaannya. Ya. Saya bacakan aja ya, Pak. Silakan, Dok. Silakan. Ibu Novia Nelza. Jika hasil swab positif, apakah semua anggota keluarga juga akan di-swab? Nah, inilah yang namanya kontak erat. Jika ada salah satu anggota di rumah itu yang positif swab, itulah perlunya melapor ke puskesmas terdekat untuk dilakukan tracing. Maka petugas akan men-tracing anggota keluarga mana yang masuk kategori kontak erat. Ya, nanti ada metode tracing yang kami lakukan. Anggota keluarga yang termasuk kontak erat, maka sebaiknya dilakukan screening swab juga, RT-PCR. Ya, itu bisa dilakukan di puskesmas untuk pemeriksaan swab bagi kontak erat positif COVID. Maka itulah pentingnya melapor ke puskesmas. Perlu saya sampaikan, Pak, untuk pemeriksaan swab di puskesmas tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Semua dibiayai oleh pemerintah untuk swab kontak erat ya, Pak. Iya. Ya, itu dia. Gimana, Bu Novia? Sudah paham ya? Iya, kemudian itu ya Bu Novia, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak Dimari Raymond Tambunan ya, Pak? Iya, Dok. Silakan, Dok. Iya. Saya bacakan ya, Dok? Iya, Pak. Saya bacakan ya. Iya, Pak, silakan. Bu Dokter, tadi Ibu katakan vitamin sebagai salah satu pencegah untuk penderita dan bukan obat. Vitamin apa yang perlu dikonsumsi setiap harinya untuk penderita? Demikian, Dok. Oke, bagus sekali, Pak. Vitamin yang baik dikonsumsi adalah vitamin yang memberikan efek pH kita menjadi asam, bukan menjadi basa. Maka vitamin yang dianjurkan adalah vitamin C dan vitamin E, Pak. Tapi vitamin C dan vitamin E yang paling baik adalah bersumber dari alami, bukan mutlak yang harus dalam bentuk tablet dan kimia. Vitamin C alami dari buah-buahan, vitamin E alami dari kacang-kacangan. Tapi kalau kita sulit untuk mengukur, boleh kita topang pakai vitamin yang sudah dalam kemasan ya, tablet-tablet vitamin C. Tetapi tidak perlu berlebihan juga, Pak.
Kalau untuk pencegahan sehari-hari, kebutuhan vitamin C orang dewasa cukup 500 mg per hari, 500 sampai 1000. Kalau yang sudah terinfeksi baru butuh 2000 mg Pak per hari. Kalau yang sudah positif. Tapi kalau untuk pencegahan cukup 500 sampai 1000, vitamin E cukup 150 sampai 200 unit per hari. Konsumsi vitamin E tidak boleh terlalu lama. Jadi harus ada jeda. Nggak boleh diminum terus-menerus selama 3 bulan. Ya, vitamin E. Karena kita tetap, makanan yang kita makan juga pasti sudah ada mengandung vitamin E-nya. Makanya pilih vitamin E yang paling kecil. Yang untuk beredar di Indonesia, vitamin E paling kecil itu ada 100 unit. Ya, jadi cukup 1 kali 1 hari, selama 2 minggu, nanti off dulu, berhentikan dulu, nanti kalau karena kita di situasi pandemi, boleh dilanjutkan lagi setelah di off 1 atau 2 minggu. Gitu ya Pak, Ibu. Ya, terima kasih dokter. Iya. Kita lanjut ya Bu Dokter. Iya Pak, silakan. Dari Ibu Ana Sitinja, ini ibu hamil lagi nih dok. Ah iya. Izin bertanya Bu Dokter, berapa lama dianjurkan ibu hamil di luar rumah untuk bekerja maksudnya? Terima kasih dokter. Oh iya. Kalau harus keluar rumah, ya sebaiknya saya tidak, kalau ada jam kerja yang diatur oleh institusi, kita juga sudah diberi kemudahan ya Pak, ada WFO, WFH, tidak perlu setiap hari. Tapi alangkah baiknya jika memang ibu hamil ini bisa dikasih WFH-nya lebih banyak, itu akan lebih baik. Karena memang ibu hamil ini imunnya tidak bisa 100% karena harus berbagi dengan janinnya. Dan kalau saya tidak salah, Menpan juga sudah mengeluarkan edaran untuk wanita hamil, untuk ibu hamil ada diberi pemakluman. Tetapi kalaupun harus keluar rumah, jamnya tidak ada dibatasi Bu, tapi sebaiknya tetap mematuhi protokol kesehatan selama di rumah, selama di luar rumah. Ya, jadi tidak ada aturan baku hanya boleh 1 jam, hanya boleh 2 jam. Kalau di luar rumah tapi situasinya berjarak, tidak berada di kerumunan, berjarak, tetap patuh pada protokol kesehatan, ya seperlunya ibu berada di luar rumah, ya silakan. Tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Adopsi kebiasaan baru di situasi pandemi. Itu ya Ibu. Tetap semangat ya Ibu hamil. Semoga sehat-sehat sampai masa lahiran. Semangat ya Bu Ana. Terima kasih Bu Dokter. Ada lagi nih Bu Dokter dari Ibu Nivita. Sebenarnya Ibu Nivita ini ada 5 pertanyaan. Cuma saya bilang 2 aja dulu. Oh iya Pak, silakan. Ya, yang berikut ini, izin dokter, apakah OTG juga berpotensi memiliki keluhan berat tiba-tiba? Apakah OTG pasti sembuh? Terima kasih banyak Bu Dokter. Oke, bagus-bagus pertanyaan Ibu Nivita ini Pak, memang. Jadi ada istilah happy hypoxia. Nah, happy hypoxia ini biasa terjadi pada orang-orang OTG. Ya, di awal-awal seolah-olah keluhannya tidak ada, oke-oke saja, tapi tiba-tiba bisa mengalami sesak nafas dan bahkan mengalami situasi kritis. Ya, nah itu happy hypoxia. Makanya orang yang OTG tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan selama isolasi mandiri tetap harus melakukan protap isolasi mandiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pemeriksaan suhu tubuh tetap harus dilakukan, olahraga ringan harus dilakukan, fisioterapi napas harus dilakukan 4 kali sehari selama isolasi mandiri untuk menjaga apakah ini memang benar-benar OTG, untuk mencegah munculnya tiba-tiba happy hypoxia. Dan yang paling penting menjaga imun tetap baik, kendalikan pikiran dan emosi. Itu karena emosi itu Pak, 14 hari di dalam rumah aja emosi Pak. Itu yang banyak dialami pasien-pasien saya. Yang paling berat dalam penanganan COVID ini isolasi mandirinya sebenarnya. Kalau virusnya mudah-mudahan lebih banyak kita lihat kan angkanya lebih banyak yang sembuh Pak timbang yang meninggal dunia. Ya, yang berat adalah isolasinya Pak. Mental diganggu ya dokter ya? Iya Pak. Mental kita diganggu di situ. Iya, makanya itu yang harus dijaga, pikiran, emosi. Jadi imun tetap baik. Ya. Ada lagi, Pak, sepertinya? Pak Andri ini, Bu Dokter. Ya. Oh, Pak Andri. Ya, minta arahan beliau ini. Penggunaan masker yang baik dan masker yang bagaimana saja yang baik digunakan untuk menghindari COVID. Iya, mantap. Bagus pertanyaannya.
Penggunaan masker yang baik adalah menutup hidung dan mulut sekaligus. Ya Pak, saya praktekkan ya. Ya. Masker yang baik itu menutup, dipakai, kita memakai masker yang baik itu yang kita pegang adalah talinya ya. Bu, Bapak Ibu, pinggirnya dari bawah. Hanya talinya yang dipegang. Pastikan menutup hidung dan mulut sekaligus. Rapikan. Nah, harus menutup hidung dan mulut. Karena kalau hidung terbuka masih bisa menghirup droplet. Ya. Nah, untuk membuka masker sebaiknya dari talinya juga. Buka dari talinya. Nah, untuk membuang masker, misalnya masker mau dibuang, yang dipegang bagian dalamnya, Pak, jangan bagian luarnya. Bagian dalamnya dilipat, jadi bagian luarnya nanti berada di dalam jadinya, baru dilipat. Kalau bisa, lepaskan talinya, masukkan langsung ke cairan deterjen. Jangan langsung dibuang, Pak. Dibersihkan dulu kalau bisa. Tapi kalau harus ke tong sampah, sebaiknya disemprotkan dulu, kan selalu ada sanitizer. Semprotkan dulu sanitizer di bagian luarnya baru dibuang. Karena kasihan nanti tukang sampah yang memungutnya kalau misalnya di bagian luar masker itu sudah ada droplet yang tertinggal. Ya, jadi semprot dulu pakai sanitizer baru dibuang. Paling baik lagi copot-copotkan talinya, Pak. Ini Indonesia, nanti ada aja yang memungut kalau masker itu masih bagus bentuknya. Dipakai ulang takutnya. Ulang, Dan Dok. itu sudah terbukti. Ya. Kemudian bahan masker yang baik. Bahan masker yang baik itu paling tidak 2 lapis. Paling tidak 2 lapis. Karena masker ini kan berpori-pori. Ya, Pak. Kalau masker kain, yang paling baik itu masker yang 2 lapis. Terserah bahannya kain atau masker medis. Ya, kalau masker medis masih susah didapat, masker kain juga boleh. Tapi pilih masker kain yang paling tidak 2 lapis. Lebih bagus 3 lapis. Ya. Ada juga yang sampai 4 lapis. Tapi tetap masih, kalau yang pori-pori kainnya besar-besar, jenis kain yang pori-porinya besar, usahakan 3 atau 4 lapis. Tapi tetap masih bisa bersirkulasi pernafasan kita. Makanya masker scuba yang 1 lapis itu dan hanya kain kaos itu tidak dianjurkan, Pak. Karena sudah diuji dia tetap bisa ditembus oleh partikel-partikel kecil seperti droplet. Itu ya, Pak. Ya, dokter. Nah. Satu lagi, dokter, terakhir, dokter ya. Iya, Pak, silakan. Ini agak seperti tenaga medis juga pertanyaannya ini dari Pak Oksa. Apabila hasil tes swab positif dan setelah beberapa hari tidak menunjukkan gejala dan anggota keluarga yang berkontak juga tidak menunjukkan gejala COVID, apakah berarti sistem imun kita sudah terbentuk dan melawan virus nCoV-19? Terima kasih, Dok. Ya, perlu juga ini memang pertanyaannya, Pak. Karena kalau positif swabnya tapi nggak ada gejala apa-apa, ini berarti kategori OTG. Apakah imun sudah terbentuk untuk melawan virus COVID-19 ini? Bisa jadi iya. Tapi tetap kita tunggu masa inkubasi virusnya, tetap saja lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena tak ada seorang pun yang tahu kapan imunnya telah menang melawan virus ini sebelum masa virus itu sudah habis inkubasinya. Jadi tetap lakukan isolasi mandiri walaupun tidak bergejala sama sekali. Tahan diri untuk tetap isolasi mandiri. Ya, itu ya Pak Oksa. Terima kasih, Bu Dokter. Ya. Ya, baik, Pak, Bapak saya mau Ibu. nanya, Pak. Ya, Pak, boleh nanya? Silakan Ibu Trisna ya. terakhir ya, Bu ya. Silakan. Iya, begini Dok, saya kan memiliki riwayat GERD. Ya. Jadi ketika GERD itu kumat, saya kan mengkonsumsi obat untuk menetralisirkan asam lambung saya. Ya. Akan tetapi kan kadang-kadang saya kan punya kondisi, aduh nih, saya nih kayaknya mau batuk nih saya butuh vitamin gitu kan. Tapi kan di satu sisi kan saya kan sudah asam lambung, tidak memungkinkan saya untuk minum vitamin C gitu. Dan kadang-kadang makan buah juga, kadang-kadang malah membuat saya pun tambah jadi gitu asam lambungnya. Kira-kira menurut dokter, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Oke. Bagus, Bu.
Kalau Ibu sudah pandai menyebutkan GERD, artinya Ibu sudah lama dengan situasi itu dan Ibu sudah bisa mengantisipasi GERD-nya nih. Ya. GERD itu paling memerlukan dukungan handle feeling, Bu. Karena ketika feeling kita tidak kita handle, asam lambung kita juga akan naik. Tapi Ibu tetap perlu mengkonsumsi vitamin karena kita di situasi pandemi. Tadi sudah saya sampaikan, vitamin yang paling baik, yang paling rendah iritasinya ke lambung adalah yang alami. Pilih buah-buahan yang tidak terlalu mengiritasi. Jadi, triknya, misalnya tadi vitamin C yang paling banyak itu di buah jambu merah, jambu biji merah. Ada di mangga, ada juga di jeruk manis. Ya, Bu ya, yang berwarna-warna orange tuh, ya. Ada juga, Bu, di madu. Madu juga mengandung vitamin C yang cukup komplit, antioksidannya cukup tinggi. Ya. Jadi Ibu boleh konsumsi madu untuk menghindari iritasi lambungnya. Bahkan madu bisa menyembuhkan iritasi lambung Ibu, membantu mendukung penyembuhan iritasi lambungnya. Kalau tetap pengen makan buah sih ya, rasanya sih kadang-kadang sugestinya kalau nggak makan buah nih nggak vitamin C. Triknya, Ibu makan buah sesudah makan, ketika lambung sudah terisi. Dan tidak boleh sekali banyak. Sedikit-sedikit tetapi diulang. Gitu ya, Bu. Insya Allah tidak akan mengganggu GERD-nya. Ya, jadi sekali lagi jangan dalam kondisi lambung kosong. Oke? Baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, Pak. Pada Bapak Ibu semua, tadi kita telah mendapat edukasi masalah penanganan COVID-19 ini dari Dokter Nana. Dan harapan kita mudah-mudahan hasil tes swab kita yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, kita semua negatif. Tetapi walaupun begitu, kita harus tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, seperti tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan kepada Bu Dokter Nana, terima kasih Bu Dokter atas edukasinya kepada kami keluarga besar PTKI pada hari ini, sehingga kami dapat pencerahan, dapat pemahaman apa itu sebenarnya COVID-19 dan bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dokter. Semoga kita sehat-sehat selalu dan salam sehat untuk kita semua. Dengan demikian, acara ini kita tutup. Silakan Bu Dokter kalau ada kata arahannya Bu Dokter. Iya, saya juga pamit ya Pak. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu semua untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih juga kesempatan pada saya diberikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya tunggu laporan atau informasi dari Bapak Ibu jika membutuhkan bantuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Pak Direktur, ada kira-kira Pak yang mau sampaikan? Pak Togi, ya terima kasih kepada Bu Dokter dan pada Bapak Ibu yang hadir dalam acara kegiatan ini. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat. Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Pak Togi, izin ya. Ya, Bapak Ibu yang belum mengisi absensi di linknya mohon diisi sebelum di. Ada linknya itu sebelum di close. Udah. Ada Pak Togi. Gimana Pak Togi? Ya Allah. Sama aku. Udah. Torlop.